Welcome to Tech Tech Channel. Jadi, hari ini gue akan kembali nge-review gadget. Yap, seperti yang kalian sudah lihat di sebelah gue, ini adalah Asus ROG Phone 2. Ini adalah merupakan flagship dari Asus ya. Buat para gamers, gue yakin semuanya pasti ngiler dengan handphone ini. Yang bikin nggak ngiler tuh harganya, karena harganya memang cukup tinggi, tapi sebenarnya menurut gue worth it aja. Untuk harga di pasaran saat-saat ini, kalau unit doang itu sekitar 9 jutaan. Tapi tergantung ya, dia ada dua varian, ada yang 8 GB RAM ya, dan ada yang 12 GB. Jadi pasti ada perbedaan di situ. Untuk info selengkapnya, linknya gue taruh di description, so kalian bisa klik di sana. Yup, kembali lagi ke handphone ini. Oke, kali ini gue akan nge-review handphone ini. Wow, dan let's go. Kita mulai dari boxnya dulu. Oke, boxnya seperti ini. Yup, wis gila ya. Kalau ROG tuh kayak di otak gue tuh memang udah game banget gitu ya. Oke, ini dari boxnya kita langsung aja buka. Yup. Nah, di sini dia kita buka. Di sini ada buku manualnya juga. Dan di sini kita mendapat case-nya. Case ini plus minus sebenarnya, karena dibilang kokoh-kokoh banget tuh enggak, tapi di sini dan ini berlobang gitu ya. Jadi buat orang kayak itu kok nggak full ya. Bukan dengan tidak ada alasan Asus bikin case seperti ini. Karena ROG ini udah pasti dipakai untuk ngegame yang cukup lama, jadi dia butuh beberapa ventilasi biar udaranya keluar, biar nggak panas handphonenya. Untuk manual booknya, yes, ini dia handphonenya, tapi kita akan buka nanti aja ya. Dalam sini kita dapat chargeran ya, dan chargerannya ini dia 18 watt ya, yang itu udah pasti fast charging. Dan untuk colokannya dia udah USB-C. Kita cek apakah masih ada lagi sesuatu. Oke, sudah tidak ada lagi. Ini dia handphonenya, mari kita buka, biar experience-nya tuh kayak unboxing juga. Wow. Oke, kalian bisa lihat ini dari segi desainnya. Desainnya tuh keren banget, dan di sini nih di belakangnya tuh kayak kaca gitu ya, gelas gitu ya. Jujur kalau misalnya gue punya handphone kayak gini, gue ngeri banget karena gue tuh orangnya cukup ceroboh. Jadi gue yakin beberapa lama kalau gue pegang handphone ini udah lecet-lecet coy. Yap, jadi udah pasti mendingan sih biar aman pakai casing aja. Nah di sini tuh dia ada lampunya nih ya. Nanti kita akan coba nyalain. Dan untuk yang di sini nih yang digambar di lambang matanya itu nanti dia bisa nyala. Ya kayak laptop sih sebenarnya sama. Dan dari segi layar juga gede banget. Layarnya itu 6,6 inch. Ya tuh rada memanjang ya. Tapi menurut gue rada enak dipegangnya. Tapi kekurangannya adalah dia berat. Kayak beratnya itu bisa sampai 240 gram. Menurut gua kalau misalnya lu main lama-lama sih, iya selain panas, tangan lu akan pegel pastinya. Kalau untuk RAM, tadi gua udah sempet bahas, dia ada yang 8 GB dan 12 GB dengan Snapdragon 855 Plus. Nggak usah ditanya lagi itu kencang atau enggak, itu udah pasti kencang bos. Dan yang luar biasanya lagi itu adalah di baterainya. Kalau kemarin lu ngeliat gue nge-review Realme 5e, ya belum nonton ya boleh tenang. Videonya belum gue hapus, bisa dilihat di situ. 5e itu 5000 mAh dan itu gue juga cukup wow, miss juga ya, gede banget itu. Tapi yang ini lebih gila lagi bro. Yang ini 6000 mAh. Ya, lu bayangin aja ya itu ya. Dan udah pasti, maksudnya berbeda lah dengan Realme 5e gitu ya. Kalau Realme 5e kan speknya tidak terlalu tinggi, 5000 mAh. Nah tapi 6000 mAh-nya dia dengan spek yang kayak dia nih pasti menguras tenaganya juga, menguras baterainya akan lebih banyak. Oke, kita lihat dari detail-detail sampingnya. Oke, dari samping dia di tengah ini ada yang namanya power ya, tombol power. Oke, di atasnya dia langsung ada tombol volume atas dan bawah. Oke, dan di sini, nah kalau kalian lihat detailnya, ini di sini tuh kayak ada logo lagi di sini nih, goresan-goresan itu. Itu bukan tidak ada gunanya, tapi itu ada gunanya nanti. Kalau kita pakai yang namanya adalah air trigger. Dan ini juga tombolnya bisa digunakan kalau di setting. Oke, di atas kita lihat nggak ada apa-apa. Oke, dan ini yang unik, jadi di samping ya kan, atau di layar bawahnya kalau kita lagi main game, itu dia juga bisa nyolok casannya, yaitu USB-C. Gunanya buat apa? Biar pada saat kita colok dan kita main game itu nggak ngeganggu. Kalau misalnya di samping kan rada ngeganggu tangan ya. Gila, sampai dipikirin segitunya ya. Luar biasa ROG. Oke, dan di atas dan di bawah dia ada port untuk USB-C-nya untuk ngecas, dan dia ada port untuk kabel jack. Karena gue yakin juga mungkin beberapa gamers juga prefer pakai headphone yang ada wire-nya biar nggak delay. Dan di depan dia ada kamera di pojok kanan atasnya sini. Dan menurut gue ini sangat nggak terlalu kelihatan banget ya, karena mungkin juga dia nggak dibikin full banget layarnya. Di atas bawahnya hitam.
Ini yang menarik karena speakernya itu dia kanan kiri nih ya. Nah, kita bisa lihat ini tuh speaker. Dan speakernya itu kenceng banget. Nanti kita akan cobain. Gue pengen lanjut ke segi kameranya. Kalian lihat, kameranya ini memang cuma 2. Kalau dibandingin dengan handphone-handphone lain yang zaman sekarang, wah minimal udah harus ada 4 gitu ya. Kalau nggak tuh kayak kurang nampol gitu. Tapi kalian nggak boleh salah dengan hasilnya. Karena walaupun di cuma 2, tapi nih hasil kameranya tuh bagus banget. Kamera utamanya itu di 48 megapiksel dan kamera ultrawide-nya di 13 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini juga cukup tinggi, yaitu ada di 24 megapiksel. Tanpa berbasa-basi, ini gue cobain kameranya dan kualitas dari audionya. Oke, gue sekarang lagi cobain mikrofon dari ROG Phone 2. Gimana menurut kalian? Bagus gak suaranya? Tulis di kolom komen. Udah gue bilang kan, bagus banget cuy. Kita langsung lanjut ke layar ya. Di sini kalian udah langsung lihat. Ini dia itu cara bukanya salah satunya dengan fingerprint juga. Oke, kita buka. Set. Tap. Fingerprint itu cukup cepat ya. Untuk refresh rate, dia itu bisa sampai 120 Hz. Itu tinggi banget coy. Dan karena biasanya paling tinggi kalau handphone flagship itu 90 Hz itu udah cukup tinggi. Tapi ini dia bikin 120 Hz. Dan gue yakin karena kebutuhan game juga. Dan untuk layarnya, dia itu HDR 1080p dengan Super AMOLED. Dan itu hemat daya. Oke, jadi kalian pasti penasaran dengan kapasitas baterai 6000 itu dia bisa sampai berapa lama kalau dipakai? Nah, kita itu udah coba menggunakan PCMark. PCMark itu adalah sebuah aplikasi ya, dimana jadi kita tinggalin handphone kita. Jadi pada saat PCMark itu dipakai, dia itu akan beroperasi sendiri tuh. Dia mungkin nonton video, buka apapun. Oke, sampai tahan berapa lama? Kita coba 2 kali. Yang pertama itu kita coba di refresh rate-nya 60 Hz dan refresh rate-nya 120 Hz. Oke, jadi hasilnya untuk yang 60 Hz dia dapat di hasil 23 jam 1 menit. Dan kalau yang 120 Hz, dia habis setengahnya, yaitu 12 jam 23 menit. Yaitu tadi, perbedaan Hz itu ternyata ngaruh banget. Jadi mungkin itu juga tips buat kalian. Kalau mungkin kalian lagi nggak perlu-perlu banget, misalnya nggak main game itu untuk sehari-hari doang, menurut gue, kalian bisa ganti settingannya ke 60 Hz saja, biar lebih irit. Tapi balik lagi, terserah kalian sih. Kalau emang kalian suka dengan layar, memang memanjakan sekali sih. Oke, yang udah pasti kalian penasaran, Bang, main game ya, alright. Jadi kita udah coba juga beberapa games. Dan ini dia, gue akan langsung aja kita main aja yuk. Reloading. Kalian lihat sendiri, kalau untuk soal game, kalian mau main game apapun, dibabat sama ini. Mau seberat apapun gamenya, udah nggak usah tanya lah. Kuat nggak ini handphone? Nggak usah tanya. Udah pasti kuat, Pak. Ya kan? Apalagi untuk game-game yang enteng-enteng. Untuk Antutunya, kita udah sempet cek juga nih. Makanya kenapa bisa performanya begitu luar biasa. Hasil Antutunya adalah 475.745. Jadi nggak heran kan? Sekarang gue akan jelasin untuk X Mode ya kan. Ini fitur yang dipunya sama ROG. Oke, jadi untuk X Mode ini, dia gunanya yang pertama kalau misalnya X Mode itu nyala, ya salah satunya untuk nyalain lampu belakang. Cuman nggak cuman itu. Dia memang difokuskan untuk gamesnya. Oke, kita langsung buka aja X Mode-nya. Nah, itu dengan cara kita harus slide ke bawah dan kita tahan X Mode yang ada di sini. Dan dia akan mengeluarkan. Wow, oke, ada suara juga cuy. Yap, tampilannya seperti ini untuk X Mode-nya. Di sini ada konsolnya. Nah, ini juga dia bisa mati nyalain di sini. Kalau misalnya kita matiin X Mode-nya, lampunya udah pasti mati. Dan kalau misalnya kita nyalain, lampunya nyala lagi. Alright. Nah, ini yang tadi gue sempat bilang soal air trigger. Oke, air trigger itu yang ada di kiri, yang ada di bawah sini nih, yang ada di L dan R ini. Oke, kalau misalnya kita pencet,
Yes. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, dia ada kan? Kalau misalnya kita pencet. Nah di sini sensitifnya juga kalian bisa atur ya. Misalnya sensitifnya mau semana nih, segini. Kalian bisa atur juga. Nah, ini yang tadi gue bilang untuk lampu. Ya, untuk lampunya kita juga bisa ganti. Nah, di sini ada mode-modenya nih. Ada yang static. Static itu berarti cuma diem doang. Oke, ada juga yang breathing. Dia kayak mati nyala tapi halus gitu, smooth gitu. Dan juga ada strobing, kan? Oh, strobing tuh kayak kedip-kedip gitu. Dan color cycle dia kayak ganti-ganti warnanya dengan smooth gitu ya. Dan warnanya pun kita bisa ganti-ganti sebenarnya di sini. Ya, kayak misalnya static, kita mau warna apa yang di kanan kiri sini kita bisa ganti-ganti untuk warnanya. Yap, untuk yang gamesnya yang lebih detailnya lagi, oke, biasa nih ini ada feature. Ini kita bisa coba klik feature. Nah, di sini nih dia ada macam-macam. Nah, ini untuk game yang 120 Hz, oke. Ini juga tadi gue udah sempat download juga game 120 Hz. Dan di sini ada Twin View. Nah, kalau Twin View ini dia ada alat tambahan lagi untuk main game ya. Jadi dia bisa lihat atas bawah kayak gitu coy. Biar kayak DS lah. Cuman itu ya kalian harus beli lagi. Nah ini air trigger yang tadi gue bilang. Bisa pakai atas atau bawah, kiri atau kanan ini. LR ya bisa dipakai. Dan kalian harus buka gamenya itu dari sini ya. Dari X mode-nya ini. Oke, ini ada vibration dan ini ada gamepad juga. Oke, kita akan cobain yang 120 Hz ini. Oke. Yap, ini kita lihat nih ya. Oke, jadi itu untuk game pertama, ya kan? Misalnya, terus game kedua, tadi ini main kapal-kapalan. Yap, lihat-lihat. Ya, maksudnya ini game-game yang 120 fps ya. Jadi ya harus yang sesuai. Kalau nggak sayang, nggak maksimalnya fitur ya. Kalau misalnya kita nggak main yang 120 fps. Yoi. Oke, sekian aja untuk main game ya. Dan untuk speakernya, ini dia. Kalian denger sendiri. Itu kenceng banget deh. U5e ini karena udah keluar Realme 6. Tapi di sini sekalian gue unboxing, sekalian kita ngeliat lagi nih, apakah akan worth it kalau misalnya kita ambil. Dan untuk fitur lainnya, dia juga udah ada NFC untuk tap cash dan untuk kirim-kirim file. Yap, sekian aja review gue buat ROG Phone 2 ini. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ada yang udah punya juga ROG Phone 2? Boleh tulis di kolom komen. Dan menurut gue, untuk para gamers, gue yakin ini worth it banget sebenarnya. Cuman memang sayang kalau untuk handphone ini dia bukan standar handphone buat kompetisi ya. Karena mungkin dengan adanya air trigger itu sebenarnya curang sih. Kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita yang baru, TechTechID, karena Instagram kita yang lama udah dihack. Oke, so support kami lagi, guys. We need you. See you in the next review, guys. Bye.